Saudara tetap berdiri. Kita akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang saya rasa saudara sudah familiar, Mazmur 1. Mazmur 1. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara dengarkan dengan seksama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi saudara. Sekali lagi perkenankan saya untuk boleh memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefanus. Saat ini saya melayani di Emmanuel Baptist Church. Sekaligus saya bekerja full time sebagai finance manager di sebuah perusahaan di South Wolf. Saudara, saya sangat bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Sejaya dan seluruh pimpinan ICC. Saya boleh membagikan firman Tuhan 3 minggu terakhir ini. Saudara, sejujurnya saya sangat menikmati berbakti bersama-sama dengan saudara ya, dan I hope the feeling is mutual as well. Saudara, bagi kita ya yang bergereja di ICC, yang bergereja di gereja yang berpusat kepada Injil ya, di mana dari minggu ke minggu Injil diberitakan dari mimbar. Ada satu godaan saudara bagi kita, satu godaan yang besar. Saudara, Injil itu sangat luar biasa and intellectually stimulating. Karena itu saudara, godaannya terkadang kita merasa puas hanya dengan mendengar konsep mengenai Injil. Kita mendengarnya lewat khotbah, kita melihat berbagai aspek dari Injil dijelaskan dengan begitu indah, dengan begitu jelas. Dan kita mendapatkan gambaran bagaimana Injil itu bisa memuaskan kerinduan hati kita yang paling dalam. Dan mungkin saudara, kalau kita adakan gitu ya ujian Injil gitu ya, saya rasa saudara banyak yang mendapatkan HD. Ya, saudara tahu ya HD itu apa ya? High distinction ya, bukan harus diulang. 80% ke atas, bahkan mungkin sebagian dari saudara mendapatkan nilai yang perfect. Tetapi sayangnya saudara, seringkali kita hanya berhenti di sini saja. Kita berhenti sebelum kita mengalami kuasa Injil di dalam hidup kita. Sebelum kita mengecap kenikmatan, kelezatan Injil bagi diri kita. Saudara, mungkin gambarannya seperti ini. Saudara tahu ayam bakar kecap ya? Ayam yang dibakar dengan arang setelah dimarinasi dengan saus kecap yang manis asin. Dan saudara tahu, itu rasanya enak luar biasa. Jadi lapar kan? Mungkin saudara malah sudah mencium baunya. Dan saudara puas dengan itu. Saudara tidak memakannya. Tidak merasakan kelezatan yang sesungguhnya. Dan ini tentunya tidak membuat kita kenyang, bukan? Dan ini yang seringkali terjadi ketika kita mendengar Injil. Kita mendengar Injil sebagai suatu konsep yang abstrak saja. What we often miss is the tasting of the deliciousness of the gospel. Dan saudara tahu akibatnya apa? Akibatnya kita masih terus merasa lapar. Kerinduan dalam hati kita itu tetap tidak terpuaskan. Dan apa yang saudara terjadi? Yang terjadi, kelaparan itu kita puaskan by feeling good dari hidup religius, atau kita menikmati
dengan koleksi berhala kita. Dan practically, walaupun kita tahu Injil secara konsep, secara teori, kuasa Injil itu tidak mengubah hidup kita. Karena itu saudara, kita perlu belajar mengenai kefasihan Injil, gospel fluency. Karena inilah kunci kita bisa menikmati sukacita Injil. Inilah kunci hidup kita bisa diubahkan dengan kuasa Injil. Nah, apa itu gospel fluency? Apa itu kefasihan Injil? Kefasihan Injil berbicara mengenai kefasihan ya. Saya nggak tahu saudara familiar nggak kata fasih. Fasih itu terampil ya bahasa Indonesia ya. Jadi kefasihan itu berbicara mengenai kefasihan kita, keterampilan kita dalam menerapkan kuasa Injil ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga, ini hasilnya saudara, kita benar-benar bisa merasakan indahnya, nikmatnya, manisnya Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara mengenai kefasihan Injil, kita menerapkan Injil ke dalam hidup kita. Dan ketika kita menerapkan Injil itu, kita bisa merasakan, wow, Injil itu benar-benar luar biasa. Injil itu benar-benar manis. Injil itu benar-benar lezat, kalau boleh pakai istilah itu. Saudara, orang yang fasih dalam Injil itu luas, terampil mengaplikasikan Injil dalam pergumulan hidup. Bisa berpikir, merasakan, dan melihat segala sesuatu dari kacamata Injil. Dan ketika itu terjadi, kita bisa merasakan indahnya. Dan apa yang terjadi berikutnya saudara? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih lagi. Karena apa? Karena semua yang kita bisa nikmati di dalam Injil itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit menebus kita dari kuasa dosa. Saudara, saya berikan beberapa contoh supaya ini mendarat gitu ya di hati kita. Anggap saja begini saudara. Saudara mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi lagi-lagi saudara jatuh ke lubang yang sama. Dan saudara dikuasai oleh tuduhan iblis. Bodoh kamu. Keledai aja gak jatuh ke lubang yang sama. You are such a failure. Tuhan sudah habis kesabarannya bagimu. Atau mungkin ketika saudara jatuh lagi, saudara akan cenderung untuk membenarkan diri sendiri. Ya, siapa sih orang Kristen gak Kristen yang gak melakukan hal yang saya lakukan? Tetapi saudara, ketika kita fasih Injil, kita luas menerapkan Injil itu dalam hati kita. Kita tahu bahwa kasih Allah sungguh tidak terbatas. Mazmur 103 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak selalu ia mendendam, setinggi langit dari bumi. Demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Dan ketika itu hati kita yang dipenuhi oleh condemnation, hati kita yang dipenuhi oleh tuduhan, kita bisa punya kelegaan. Kita bisa melihat kebaikan, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan di tengah kegagalan kita. Kita bisa merasakan indahnya Injil, bukan cuma sekedar teori sebagai abstrak. Dan ini yang membuat kita bisa stabil, tidak tenggelam dalam tuduhan maupun tergoda untuk membenarkan diri sendiri. Saudara mengerti ya saudara ya? Saya berikan satu contoh lagi. Saudara pernah ketemu teman saudara, teman lama gitu ya, entah itu mungkin sahabat waktu sekolah atau kuliah. Dan ternyata ia lebih sukses dari saudara, jauh-jauh lebih sukses karir atau bisnisnya dibanding saudara. Ternyata di usia yang relatif muda dia sudah menjadi CEO, sedangkan saudara masih BAO
alias kerja nurutin perintah bos saudara. Gimana rasanya saudara? Saya rasa kita akan merasa minder bukan? Dan kita berpikir I'm so far behind, ketinggalan jauh banget. Dan biasa kita ngapain saudara kalau kita minder? Kita suka show off kan? Membanggakan hal-hal yang lain. Bahkan mungkin kita perlu berbohong untuk itu. Tapi saudara, kalau kita fasih dalam Injil, mungkin kita masih merasa minder, tetapi kita tidak membiarkan keminderan kita, perasaan kita itu berlarut-larut. Kita terapkan Injil ke dalam situasi kita. Kita pikirkan, kita semua telah diangkat menjadi anak Allah. Identitas harga diri kita tidak diukur lagi oleh kesuksesan karir atau bisnis kita. Kita berharga karena Allah telah menebus kita. Karena kita berharga karena kita adalah anak-anak Allah yang dipelihara, yang dikasihi oleh Allah. Dan ketika itu terjadi, kita bisa melihat indahnya Injil. Dan kita tidak perlu berjuang mati-matian untuk menjadi orang yang paling sukses, supaya kita menjadi orang yang paling berharga. Kita tetap merasa berharga walaupun kita masih struggling untuk mendapatkan pekerjaan, ketika bisnis kita mandek, ketika karir kita nggak sesukses orang lain. Dan itu karena Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Saudara tahu apa yang terjadi di sini? Kerinduan hati kita yang haus akan pengakuan, akan kesuksesan dari orang banyak dipuaskan oleh Injil. Dan kita tidak perlu lagi show off, kita tidak perlu lagi minder, kita tidak perlu membangun harga diri kita di tempat yang lain, di tempat performa kita. Dan dari situ kita punya apresiasi yang lebih mendalam kepada Yesus. Karena apa? Karena itu semua terjadi karena pengorbanan Yesus. Karena pengorbanan Yesus, kita yang dulu musuh Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, yang berharga di matanya. Dan itu lebih besar dari kesuksesan apapun yang kita miliki di dunia ini. Saudara bisa perhatikan dari contoh-contoh ini, kita fasih menerapkan Injil sehingga kuasa Injil itu memuaskan hati kita. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika hati kita puas, ketika kita merasakan indahnya Injil, kita punya kerinduan untuk mengalami itu lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Saudara pernah makan makanan yang enak gak saudara? Coba saudara bayangkan. Tapi jangan ding, nanti jadi lapar. Ya, tapi coba deh bayangin deh ya. Oke, saudara pernah makan yang enak? Saudara jadi kepengen lagi gak? Pengen kan? Itulah yang akan terjadi. Semakin kita fasih dengan Injil, kita semakin terlatih menerapkan Injil dalam hidup kita, kita semakin ingin lagi menikmati Injil dalam hidup kita. Saudara ingat gak pertama kali datang ke Australia belajar berbahasa Inggris? Apa yang terjadi saudara? Biasanya saudara, kalau kita pertama kali belajar ngomong Inggris, kita akan mikir bahasa Indonesianya di pikiran kita, betul? Lalu kita coba translate satu kata demi satu kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, betul? Nah setelah mantap nih, baru kita ngomong. Itu apa artinya saudara? Saudara belum fasih dalam bahasa Inggris, betul? Nah sekarang, ya jangan bilang sekarang gak berubah ya saudara ya. Nah sekarang setelah bertahun-tahun mempraktekkan ngomong Inggris, ada yang berubah bukan? Kita tidak lagi mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, apalagi kata per kata. Kita mulai berpikir dalam bahasa Inggris, bukan? Saudara tidak lagi menerjemahkan satu demi satu, saudara ngomong gitu aja. Ini apa artinya saudara? Sudah mulai fasih
dalam berbahasa Inggris. Inggris has become a part of you, your second nature. Dan begitu juga dengan Injil, saudara. Semakin lama kita semakin fasih, semakin semakin fluent, dan gospel becomes our second nature. Dan ini bukan terjadi karena paksaan, tapi karena kita merasakan indahnya Injil dan terdorong untuk menikmatinya lagi dan lagi. Ini kerinduan kita, saya rasa, bagi kita semakin fasih dalam berinjil. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana kita bisa semakin fasih dalam berbahasa Injil? Yang pertama, kefasihan Injil dimulai dengan doa. Kalau saudara pernah membaca Efesus 3 ayat 18 sampai 19a, bunyinya seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, ini merupakan doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus ingin jemaat Efesus bisa memahami dan mengenal kasih Kristus. Kalau kita lihat di ayat 18, kata memahami di sini itu artinya menguasai suatu ide atau suatu konsep tertentu. Jadi di sini Paulus ingin jemaat Efesus itu bisa mengerti, bisa menguasai konsep tentang kasih Kristus. Injil dipahami secara teori. Ya, jadi jemaat Efesus itu bisa tahu secara intelektual betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus yang terlihat jelas di kayu salib. Kasih yang membebaskan mereka dari dosa. Tetapi saudara, Paulus tidak berhenti di sini. Kata kerja mengenal di ayat 19 mempunyai arti pengenalan yang praktis melalui pengalaman. Saudara pernah nggak mendengar istilah experiential knowledge? Experiential knowledge. Pengenalan akan sesuatu yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman pribadi. Bukan cuma sekedar mental exercise, itu namanya head knowledge. Nah, di sini saudara, Paulus ingin supaya jemaat Efesus itu bisa sungguh-sungguh merasakan, mempunyai pengalaman pribadi akan kasih Kristus. Kasih yang menerima mereka apa adanya, meskipun mereka masih sering jatuh dalam berbagai dosa. Dan supaya itu terjadi dalam hidup jemaat Efesus, Paulus berdoa di sini. Paulus tahu saudara, dengan kemampuan, dengan kekuatan jemaat Efesus, mereka tidak akan bisa mengalami Injil. Mereka tidak akan bisa merasakan Injil. Hanya lewat Roh Kudus. Hanya Allah melalui Roh-Nya yang kudus yang mampu mengerjakan itu di dalam hati mereka dan di dalam hati kita. Karena itu saudara, kalau kita mau fasih dalam menerapkan Injil dalam setiap aspek kehidupan kita, kita perlu senantiasa berdoa. Minta Roh Kudus membuka hati kita supaya kita bisa mengalami Injil. Mengerti pengharapan yang kita miliki di dalam penebusan Kristus dan menerapkan kuasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis saudara, setiap pagi saudara bisa berdoa dengan secara umum seperti Paulus. Saudara bisa berdoa, Bapa, kiranya aku boleh mengalami kuasa Injil-Mu hari ini. Saudara bisa berdoa seperti itu setiap pagi. Atau mungkin
Kalau saudara sadar misalnya, saudara seorang pemarah, ya kalau rekan kerja atau anak buah di kantor tidak bekerja sesuai dengan standar yang saudara tetapkan, saudara cenderung marah. Atau kalau suami, istri, anak, pacar saudara tidak memenuhi keinginan saudara, saudara mudah marah. Saudara bisa berdoa setiap pagi misalnya seperti ini. Allah Bapa, aku bersyukur atas kesabaran-Mu terhadap orang yang mudah marah seperti aku. Kiranya dengan mengingat kesabaran-Mu Tuhan, aku belajar untuk sabar terhadap orang yang tidak memenuhi ekspektasiku. Biarlah saat keinginanku tidak dipenuhi, ketika egoku terlukai, Roh Kudus boleh ingatkan aku untuk menaruh kepentingan orang lain di atas kepentinganku sendiri. Sama seperti Kristus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi milik yang dipertahankan, tetapi merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib untuk orang-orang yang melukai hatimu. Saudara bisa berdoa seperti itu, minta Roh Kudus membuat kita bisa mengalami Injil itu di dalam hati kita. Itu yang pertama, kita berdoa supaya kita bisa fasih menerapkan Injil dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu merenungkan kuasa Injil. Mazmur 1-3 yang tadi kita baca berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Mazmur di sini mengatakan kunci dari hidup yang stabil adalah merenungkan firman Tuhan. Hidup yang berbuah adalah merenungkan firman Tuhan, dan di dalam konteks kita pada hari ini adalah kebenaran Injil. Nah saudara, kalau saudara mendengar kata merenungkan, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin bagi saudara yang kental dengan agama timur gitu ya, atau New Age practice, merenungkan atau bahasa Inggrisnya meditate. Kita langsung berpikir, wah merenungkan, meditate itu mengosongkan pikiran, betul? Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kekristenan, itu justru kebalikan. Meditasi itu tidak mengosongkan pikiran, tetapi mengisi pikiran kita dengan Injil. Saudara, guru TK saya, Timothy Keller, mendefinisikan dengan baik. Merenungkan, thank you. Merenungkan Injil itu artinya memikirkan, menikmati, membayangkan, dan melatih kebenaran Injil terus-menerus sampai kebenaran ini menjadi nyata dalam hati dan mengubah sikap dan perilaku kita selamanya. Jadi ketika kita merenungkan kebenaran Injil, kita memikirkan itu saudara. Kita menikmati, kita membayangkan sampai kebenaran ini turun dari kepala kita ke hati kita dan mengubah mulut, tangan, dan kaki kita, mengubah perbuatan kita. Saya beri satu contoh. Ada satu kebenaran Injil, kita diangkat Allah menjadi anaknya. Ya, kita semua tahu ya saudara ya, kebenaran Injil ini. Galatia 4 ayat 5 berkata seperti ini. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak Allah. Yuk, mari kita coba merenungkan kebenaran ini. Saudara, kita pikirkan, ternyata Allah itu sungguh baik. Kita diangkat menjadi anak. Itu bukan tanpa harga.
Ada harga yang Allah harus bayar supaya kita bisa diangkat menjadi anak Allah. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, Ia harus mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib menebus kita dari dosa. Dan saudara bayangkan kasih Allah. Kalau saudara mengasihi sesuatu, saudara akan mempertahankan. Tapi di sini Allah, walaupun Dia mengasihi Yesus Kristus, Dia mengutus Dia turun ke dunia ini, supaya kita musuhnya bisa menjadi anaknya. Luar biasa bukan kasih Allah? Saudara pikirkan, saudara bayangkan, dan saudara nikmati kasih Allah itu. Saudara syukuri kasih Allah yang besar. Dan saudara bisa renungkan lebih dalam lagi. Wow, saya sekarang adalah anak-anak Allah. Saya tidak lagi sendirian di dalam hidup ini. Ada Allah yang menyertai saya. Ada Allah yang mendukung saya. Ketika ada krisis finansial misalnya, kita tidak berjuang sendirian. It's not that if I don't take care of myself, who will? Lebih dari dukungan Allah yang ada di dunia ini. Allah Bapa mendukung kita, memelihara kita. Lebih dari Allah memelihara bunga bakung di ladang. Lebih dari Allah memelihara burung-burung di udara. Dan saudara pikirkan itu terus menerus. Saudara pikirkan itu terus menerus. I'm not alone. My Father looks after me always. Dan ketika kita mikirkan itu terus menerus, dari situ ada ketenangan di dalam hati kita, bukan? Ketika kita interview, kita bisa tenang walaupun mungkin begitu banyak saingan, begitu banyak kandidat. Karena kita tahu, kita itu bukan seperti anak jalanan yang harus berjuang hidup sendiri. Ada perasaan aman, ada perasaan nyaman berada dalam pelukan kasih Bapa. Itu contohnya ketika kita merenungkan kebenaran Injil. Kita lihat implikasinya dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Dan kita renungkan itu sampai nyata di hati kita. Dan kita merasakan keindahan Injil walaupun kita tetap berada di dalam pergumulan kita. Walaupun masalah masih tetap ada dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita merenungkan kebenaran Injil seperti tadi, itu merupakan proses yang lama, bukan? Memikirkan, menikmati, membayangkan, itu butuh waktu. Apalagi sampai kebenaran itu nyata dalam hati kita. Butuh waktu yang lama. Dan kalau kita boleh jujur, we don't like it, don't do it. We don't like it. Karena kita semua suka quick gain. Sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, dan sesuatu yang rewarding. Ketika saudara scrolling TikTok itu kan, begitu di scroll, saudara dapat itu instant gratification. Kita seringkali menginginkan itu ketika kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi. Merenungkan Injil itu butuh proses, butuh waktu. Saudara yang pernah masak rendang, berapa lama saudara masak rendang? Lama banget kan? Berjam-jam. Bisa nggak saudara masak rendang dalam waktu 15 menit? Bisa, tapi rasanya nggak enak. Karena apa? Karena butuh waktu lama sampai rempah-rempah itu meresap di dalam daging yang perlahan-lahan hancur, bukan? Begitu juga dengan kebenaran Injil. Butuh waktu supaya kebenaran Injil itu meresap di dalam hati kita. Butuh waktu sampai kebenaran Injil itu merubah hati dan perilaku kita. Karena itu saudara, kita perlu
menyisihkan, bukan memberikan sisa waktu untuk merenungkan Injil. Saudara tahu bedanya menyisihkan dan menyisakan bukan? Saudara pernah janjian nggak makan sama teman-teman saudara? Pernah lah ya, kalau nggak sedih banget ya, ansos. Ternyata ada teman saudara yang telat, dan makanan udah dipesan, dan makanan udah datang. Ada dua opsi bagi saudara. Yang pertama, sebelum kita serbu nih makanan, saudara ambil sebagian makanan itu bagi teman yang terlambat. Itu namanya apa saudara? Kita sisihkan. Opsi yang kedua saudara dan teman-teman yang sudah datang langsung ciak, ya kan? Nanti sisanya kalau ada baru saudara berikan kepada teman yang terlambat. Itu artinya apa? Memberikan sisa. Beda bukan? Nah, kalau kita mau jujur, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan Injil, mana yang biasanya kita lakukan? Kita memberikan, kita menyisihkan, atau kita memberikan sisa? Saudara jangan jawab ya, nanti ada yang sedih mendengarnya. Tentunya kalau kita mau jujur, seringkali kita memberikan sisa. Makanya seringkali kita ngomong sama 3G, ketua 3G kita kayak gini, waduh nggak sempat nih. Artinya apa? Saudara melakukan segala sesuatunya dan ternyata tidak ada sisa. Makanya kita bilang, wah nggak sempat. Tetapi kita perlu, kalau kita benar-benar mau fasih Injil, kita perlu menyisihkan waktu. Kalau enggak apa saudara? Begitu banyak aktivitas, begitu banyak hiburan yang akan mengisi waktu kita dengan cepat. Dan pada akhirnya kita tidak ada waktu lagi untuk merenungkan Injil. Saya mengajak saudara untuk seminggu inilah mulai kita renungkan setiap hari. Kita ambil satu atau dua aspek Injil dan kita coba renungkan. Misalnya saudara bisa renungkan satu kebenaran Injil, Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus Yesus. Dan kita pikirkan, wow, tidak ada lagi penghukuman. Kita nggak perlu lagi dikejar oleh dosa. Kita pikirkan itu dari hari ke hari. Kita pikirkan hari ke hari sampai kita itu bisa tenang. Kita bisa datang minta ampun kepada Tuhan. Itu bukan karena terpaksa, bukan karena kita dikejar dosa, tapi karena kita tahu sudah tidak ada lagi penghukuman. Allah tidak mengejar kita dengan sapu. Tapi kita bisa datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Atau mungkin saudara bisa memilih satu kebenaran Injil yang pas dengan pergumulan saudara. Misalnya saudara itu terus bergumul dengan dosa yang sama, jatuh bangun di lubang yang sama. Dan saudara merasa putus asa. Saudara renungkan satu kebenaran Injil, bahwa Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Dan Roh Kudus yang sama, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan dosa. Kita bisa menang dari dosa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan Roh Kudus. Saudara pikirkan itu. Saudara pikirkan kebenaran Injil yang sesuai dengan pergumulan saudara. Saya kasih satu contoh lagi saudara. Mungkin saudara itu people pleaser. Saudara itu suka mendapat penerimaan dan pujian dari orang lain. Saudara bisa merenungkan bahwa saudara sudah menerima pujian, penerimaan Allah di dalam Kristus. Allah menerima kita sama seperti Allah telah menerima Yesus Kristus. Dan kalau Allah semesta alam ini sudah menerima saudara, apa artinya penerimaan dari orang lain? Kita tidak perlu lagi haus untuk meminta pujian
dan penerimaan dari orang-orang kantor, teman saudara, apalagi netizen. Oke? Entah saudara tadi merenungkan kebenaran Injil yang umum atau yang spesifik sesuai dengan pergumulan saudara, saudara perlu menyisihkan waktu saudara. Ya, the best time itu pagi, ya. Tapi nggak harus sih. Tapi tetap saudara harus budget your time, sisihkan waktu saudara untuk memikirkan, merenungkan, menikmati, dan melatih hati kita akan kebenaran Injil. Sampai itu nyata mengubah sikap dan perilaku kita. Supaya saudara fasih Injil, saudara perlu apa tadi? Pertama, berdoa. Yang kedua, merenungkan Injil. Dan yang ketiga, mengkhotbahkan Injil kepada diri saudara sendiri. Preach the gospel to yourself. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara, kalimat yang serupa diulang lagi di ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di sini di tengah pergumulannya, pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Dia sedang tertekan, dia sedang resah, dia sedang gelisah di dalam hatinya. Tapi dia nggak terbawa perasaan. Justru ia menantang dirinya sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Allah itu penolong. Mengapa putus asa? Mengapa tertekan? Mengapa gelisah? Selalu ada pengharapan dalam Allah, Sang Penolong. Berharaplah kepadanya. Saudara tahu apa yang terjadi di sini? Pemazmur mengkhotbahkan kebenaran kepada dirinya sendiri. Dan di dalam konteks kita hari ini, kita perlu belajar mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sampai kita itu fasih Injil. Saudara, memang sebenarnya mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri itu merupakan bagian yang integral dari merenungkan Injil. Jadi mungkin ini nggak usah dipisahkan dari poin kedua tadi. Tapi saya sengaja memisahkannya supaya jelas. Karena begini saudara, entah saudara sadari atau tidak, culture di sekitar kita itu mengajarkan kita untuk apa saudara? Untuk melihat ke dalam, untuk introspeksi, untuk mendengarkan emosi dan suara hati kita. Saudara merasa nggak? Dan itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Tetapi apa? Proporsinya terlalu banyak. David Martin Lloyd-Jones, ya, David Martin Lloyd-Jones, seorang teolog ya, bukan pemilik David Jones. Dia memberikan pertanyaan yang sangat insightful. Pertanyaannya seperti ini. Have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself? Lloyd-Jones berkata seperti ini, pernahkah saudara sadari, pernahkah saudara pikirkan bahwa kalau saudara itu nggak bahagia dalam hidup ini, itu karena saudara lebih banyak mendengar daripada berbicara kepada diri kita sendiri. Saudara setuju nggak? Saya setuju. Karena apa saudara? Karena ketika kita mendengar diri kita sendiri, kita bisa lebih sadar diri, betul? Kita punya self-awareness. Ya. Misalnya, dalam diri kita itu bergumul dengan shame. Shame, rasa malu itu mencengkeram hati kita. Tetapi, jalan keluar tidak dapat ditemukan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Saudara, kalau kita terus-menerus mendengarkan suara hati kita itu seperti masuk ke dalam black hole. Akan semakin frustrasi, akan semakin putus asa. Karena apa? Tidak ada pengharapan di dalam hati kita. Pengharapan hanya dari Allah. Karena itu kita perlu mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri. Kita taburi obat Injil itu di atas luka hati
kita. Saya berikan satu contoh. Misalnya ketika kita tenggelam dalam shame, rasa malu. Kita khotbahkan Ibrani 12 ayat 2. Saudara tahu ya, ini Ibrani itu bagian Alkitab kesukaan para barista. Hebrews 12 ayat 2. Jesus endured the cross disregarding its shame. Jadi saudara khotbahkan pada dirimu sendiri. Mengapa engkau tenggelam dalam shame, hai jiwaku? Yesus telah memikul salib, tidak mempedulikan rasa malu yang ia rasakan. Supaya engkau boleh ambil bagian dalam kemuliaannya. Supaya engkau dimuliakan bersama-sama dengan dia. Supaya engkau tidak perlu lagi tenggelam dalam malu. Khotbahkan, ada pengharapan. Yesus telah menang, mengalahkan rasa malu dan memberikan kita kehormatan dan kemuliaan bersamanya. Kita khotbahkan, kita berikan pengharapan kepada hati kita. Yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, kita renungkan kebenaran Injil. Yang ketiga, kita khotbahkan kepada diri kita sendiri. Dan ini bagian favorit saudara, bagian terakhir. Hidup dalam komunitas Injil. Immerse yourself in gospel speaking community. Jeff Van der Stel dalam bukunya Gospel Fluency menulis seperti ini, saudara. Kefasihan Injil memerlukan kita masuk ke dalam komunitas orang yang begitu penuh dengan Injil Yesus Kristus sehingga mereka tidak dapat berhenti menyampaikan kebenaran Injil kemanapun mereka pergi dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Jeff Van der Stel berkata seperti ini, kalau mau fasih dalam Injil, kita itu perlu komunitas yang fasih Injil. Saudara, mengapa banyak orang Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di Australia tetap masih belepotan bahasa Inggrisnya? Kenapa saudara? Karena kita tetap hidup dalam komunitas berbahasa Indonesia. Kita tidak hidup dalam komunitas berbahasa Inggris. Paling ya beberapa jam lah di kuliah atau beberapa jam waktu kerja. Dan saudara kalau mau Inggrisnya bagus ngapain saudara? Kita cari komunitas Inggris, bukan? Kita perlu bergaul dengan komunitas yang berbahasa Inggris. Nah, begitu juga dengan Injil. Kalau kita mau fasih, kita perlu komunitas. Kita perlu menenggelamkan diri kita dalam komunitas Injil. Saudara bayangkan, kalau yang saudara dengarkan ya dari pagi sampai malam itu segala sesuatu yang berbau moralistik atau idolatry, bagaimana kita bisa fasih Injil? Betul nggak saudara? Karena itu kita perlu masuk ke dalam komunitas yang berpusat kepada Injil, yang mempercakapkan Injil dalam segala aspek kehidupan. Nah, apa yang terjadi? Saudara pernah nggak, misalnya saudara tinggal gitu ya, homestay atau short stay di keluarga yang fasih Injil. Di situ saudara akan melihat dengan jelas Injil dipraktekkan gitu ya. Bagaimana kalau anak-anak lagi berantem, berebut mainan, saling menyalahkan satu sama lain, bagaimana tanggapan orang tua tersebut? Yang berdasarkan dengan Injil. Saudara akan melihat dan saudara akan belajar. Saudara juga akan belajar bagaimana kalau suami istri sedang konflik, bagaimana Injil bisa membalut konflik mereka. Dan dengan melihat itu semua, kita bisa belajar untuk menerapkan Injil dalam situasi yang sama. Betul nggak saudara? Kenapa kita lebih suka nonton YouTube orang masak daripada kita lihat resep yang tertulis? Karena kita bisa melihat langsung kan, dan kita bisa mengcopy itu. Dan begitu juga dengan Injil. Dan di dalam komunitas Injil pun saudara, kita bisa menerima nasihat dan dukungan dari orang lain. Dan tentunya kita juga mendukung dan memberi nasihat satu sama lain, sehingga kita semua yang berada di komunitas itu semakin fasih dalam Injil. Saudara, Injil itu bukan hanya untuk dimengerti secara konsep, secara teori.
Injil perlu dihidupi, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian kita tuh baru bisa merasakan indahnya, nikmatnya, lezatnya Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan proses menjadi fasih Injil, saudara, itu merupakan perjalanan seumur hidup. Perjalanan seumur hidup. Saudara terus-menerus perlu berdoa. Saudara perlu terus-menerus merenungkan kebenaran Injil. Saudara perlu terus-menerus mengkhotbahkan Injil kepada diri saudara sendiri. Saudara perlu terus-menerus menenggelamkan diri saudara dalam komunitas Injil. Dan di dalam proses itu saudara akan jatuh bangun. Tapi satu hal yang saudara perlu ingat. Allah menerima kita semua bukan karena kita fasih Injil, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus. Di tengah kejatuhan kita, Allah tetap mengasihi kita. Di dalam perjuangan kita, Allah tetap bersama dengan kita. Dan kita nggak sendirian. Karena Roh Kudus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Menguatkan kita, memampukan kita, sehingga semakin lama kita semakin bisa fasih di dalam Injil. Dan kita bisa menikmati keindahannya. Dan kita bisa berkata, terima kasih Yesus atas pengorbananmu. Mari kita berdoa.